Jadi harus putar otak biar bagaimana untuk mengembalikan modal yang kemarin itu kan. Akhirnya tanam timun dan alhamdulillah sekarang harganya sudah lumayan lah. Walaupun timun kadang ada yang pahit, tapi ini timun rasanya manis. Ya masa petani muda tanamannya kayak singkong, pisang ya. Jadi saya karena jurusan pertanian, jadi saya harus mengaplikasikan ilmu yang didapat di perkuliahan. Untuk kalsium saya rasa di timun itu wajib masuk. Nah, kemudian masuk di umur 30 hari lah itu agak berbeda untuk kocorannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Benih Bertani TV, channel yang spesifik tentang edukasi benih berkualitas pilihan petani Indonesia. Bersama saya Ahmad Sultani. Baik sahabat tani, kali ini saya sedang berkunjung ke daerah Purbalingga, dan kali ini sahabat tani saya sedang berkunjung ke petani ataupun pelopor petani muda di daerah Purbalingga. Dan mungkin nanti sahabat tani juga sudah mengenal petani Padalan ini karena petani Padalan ini sudah sering muncul di YouTube tentang pertanian di daerah Purbalingga sahabat tani. Karena mungkin sahabat tani juga bisa melihat sekilas ya sahabat tani, di sini kanan kiri di sini adalah kurang lebihnya pepohonan. Akan tapi Padalan ini, petani pelopor ini berani mencoba menanam tanaman sayuran, khususnya Padalan ini saat ini sedang menanam tanaman timun. Nah, seperti apa tips dan juga triknya selengkapnya setelah yang satu ini. Nah baik sahabat tani, saat ini saya sudah bersama dengan Mas Anam yang memang kemungkinan besar sahabat tani yang berada di daerah Purbalingga sering melihat dan juga melihat wajahnya Mas Anam ini. Mungkin untuk lebih afdolnya Mas bisa perkenalan dulu kepada sahabat tani. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anam, petani dari Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga. Nah sahabat tani, saat ini saya sudah bersama dengan Mas Anam, dan mungkin sahabat tani di luar sana juga sudah sering melihat petani khususnya di daerah Purbalingga ya Mas. Ya, Banyumas Raya lah. Banyumas Raya, karena memang Mas Anam ini termasuk salah satu petani yang bisa dikatakan cukup cerdas sahabat tani. Nah mungkin untuk sekilas dulu Mas, tadi kan saya sempat berkeliling di sini, kayaknya untuk kanan kiri dan juga sekitaran dari tanaman di sini adalah full pepohonan ini Mas. Kalau boleh tahu nih ceritanya bagaimana ini kok bisa agak menyendiri ini Mas? Ya, saya kan sebagai pelopor petani muda di sini ya. Ya masa petani muda tanamannya kayak singkong, pisang ya. Jadi saya awal buka lahan di sini tuh tahun 2017. Saya setelah lulus kuliah, kebetulan karena jurusan pertanian, jadi saya harus mengaplikasikan ilmu yang didapat di perkuliahan. Jadi saya mulai buka lahan di sini. Pertama ya nggak sebanyak inilah. Mungkin kisaran 500 pohon, terus berangsur-angsur setiap tahunnya nambah lahan terus. Nah, itu. Oh, berarti kurang lebihnya cerita singkatnya adalah karena kemarin sempat menuntut ilmu di dunia pertanian ya Mas, dan ini kok kayaknya di daerah sini belum ada yang menanam sayuran dan mencoba, dan saat mencoba tidak terus banyak ya Mas, akan tapi di sedikit-sedikit dahulu, dan alhamdulillah saat ini bisa dilihat nanti dari atas kayaknya sudah mulai banyak, sudah mulai besar sekali untuk tanaman khususnya timunnya ini Mas. Nah mungkin untuk sekilas kita membahas tentang pembukaan lahan kemarin Mas, itu untuk ceritanya bagaimana ataupun untuk pemberian nutrisinya agar bisa tanahnya bagus seperti saat ini Mas? Ya ini kebetulan ini pun juga tanaman lahan bekas ya Mas. Lahan bekas. Ya ini bukan tanaman bukan lahan baru. Kemarin sempat sebelum tanam timun ini tanam tomat dulu. Tomat karena kemarin harganya kan tomat begitu ajur ya. Jadi harus putar otak biar bagaimana untuk mengembalikan modal yang kemarin itu kan. Akhirnya tanam timun dan alhamdulillah sekarang harganya sudah lumayan lah. Walaupun timun kadang ada yang pahit, tapi ini timun rasanya manis. Nah, itu sahabat tani, ini karena biasanya timun rasanya pahit, akan tapi saat ini karena harganya lumayan. Jadinya rasanya bisa menjadi agak manis ini ya Mas. Dan mungkin tadi juga sempat dikatakan bahwa ini adalah merupakan lahan bekas ya Mas. Karena kemarin sempat tanami tomat, kan memang sahabat tani juga bisa melihat kemarin memang untuk tomat untuk harganya cukup anjlok ya Mas. Karena di sini Mas Anam merupakan salah satu petani, bagaimana caranya memutar otaknya agar untuk modalnya bisa kembali lagi ya Mas, dan saat ini menanam tanaman timun. Kalau boleh tahu ini tanaman timun varietas apa dan sudah berapa kali petik, umur berapa ini Mas? Ini timun merek Farel ya, dari MMT. Ini sudah petik berarti yang ke 8 kali. Ini petik setiap hari karena ini kebetulan di musim hujan. Kalau kita biasanya panen timun itu 2 hari sekali, ini nggak bisa. Nanti kalau 2 hari sekali udah gede, terlalu besar ya. Jadi nanti di bakulan pun komplain. Nah, makanya di inisiatif panenan setiap hari.
Itu biar nanti di bakulan pun tidak ada komplain buahnya terlalu besar. Nah, sahabat tani, saat ini berarti Mas Anam kurang lebihnya sedang menanam timun farel ya Mas. Iya. Dan saat ini memang istimewa Mas karena sekali tanam akan tapi untuk panennya setiap hari nih Setiap Mas. hari, iya, Kurang betul. lebih sudah 8 8 kali. kalian ya Mas, Oh. karena saat ini sudah memasuki masa penghujan. Iya. Karena tadi ketika penghujan untuk buahnya akan lebih cepat Besar. besarnya, dan makanya untuk pemetikannya dilakukan setiap hari ya kurang lebihnya. Kok boleh tahu sudah menanam farel ini berapa kali nih Mas? Ini yang ketiga kali. Yang ketiga kali. kali. Mengapa kok mencoba terus farel ini Mas, kalau boleh tahu ini Mas? Karena dulu awal-awal bertani belum kenal timun farel ya, jadi nanam timun yang biasa, yang hijau agak besar. Itu ketika harganya lagi mahal mungkin sih petani bakulan nggak komplain. Cuma ketika lagi murah komplain terlalu gede. Nah kayak petani pun kan kita ngoyoknya kan kuantitas banyak tuh. Nah akhirnya saya cari bibit yang sekiranya masuk di bakulan nggak komplain dengan bentuk buah yang kira-kira 1 kilo itu 1 kilo 6 buah. Nah, jadi saya nyari akhirnya ketemu bibit farel ini. Oh, berarti kurang lebihnya ceritanya mengapa mencoba menanam tanaman farel ini untuk meminimalisir komplainan dari pedagang ya Mas. Iya, Karena tadi sebelumnya sudah menanam timun yang lain, karena ketika besar ataupun pedagangnya agak sedikit komplain ya Mas, iya. dan mencari tanaman timun lain dan menemukan timun Farel. farel ini dengan kualitas dan juga kuantitas yang diinginkan oleh pasar, kurang lebihnya seperti itu ya Mas. Betul sekali. Nah, mungkin lanjut kembali untuk perawatan nih Mas. Kan saya agak tertarik karena memang di sini untuk tanamannya cukup bagus sekali nih Mas. Untuk awal-awal pemberian nutrisinya itu ada tips ataupun trik khususnya atau tidak ini Mas? Nah ini ya, karena lahan bekas, Lahan untuk bekas. perawatan lahan bekas sendiri, kayak timun kan rata-rata mungkin sobat petani rata-rata di lahan baru toh. Iya. Nah biar hasilnya maksimal toh lahan baru. Karena ini lahan bekas, jadi kuncinya gini, sebelum tanam, jadi di lubang tanam ini ya, Iya benar Mas. kita kasih pupuk kompos, terus kita kocor ultradap sama power soil, itu sebelum tanam. Sebelum tanam Iya. berarti. Jadi mungkin ya 3 hari sebelum tanam lah ya, kita kasih itu. Terus untuk lubang sendiri kita bahasa di sini tuh di amoi maning lah Mas, Dicampur atau seperti apa? dicuakin main Mas, Oh, dicuakin. digemburkan lagi pakai bambu ya, karena ini mulanya nggak dibuka, jadi cuman di lubang tanam aja yang digemburkan. Terus setelah gemburkan itu tadi kasih kompos, kocor ultradap sama power soil. Oh, berarti tetap ada tips khususnya Mas, karena ini adalah merupakan lahan bekas. Iya. Karena ketika lahan bekas kan memang agak sedikit berkurang untuk nutrisi Iya, pada awalnya. Di sini Mas Anam menggunakan tadi ada pupuk kompos dahulu ya Mas, Iya. ada pupuk ultradap dan juga ada Power soil. power soilnya itu Mas. Iya. Mungkin agak tertarik power soil ini mengapa digunakan pada lahan ini Mas? Ya, power soil itu kan bisa bahasanya apa ya? Mengembalikan lagi tanah yang resisten terhadap pupuk ya di dalam tanah, bisa memaksimalkan nanti penyerapan pupuknya yang terendap di tanah itu. Oh, berarti kurang lebihnya karena memang merupakan lahan bekas, maka dengan pemberian power soil tersebut memaksimalkan pupuk yang ada pada lahan berarti ya Mas. Iya, lahan Karena bekas itu. memang lahan bekas itu ketika nanti sahabat tani mencampurkan atau memberikan power soil tersebut untuk pupuk-pupuk yang sudah mengendap, yang mungkin yang terdahulu Bisa terserap bisa kembali. terserap kembali seperti itu ya Mas. Iya. Nah, mungkin lanjut lagi nih Mas. Setelah penanaman apakah ada perawatan khusus atau seperti apa ini Mas? Ya, untuk perawatan sendiri ya dari pemupukan ya. Dari pemupukan saya pakai interval 10 hari sekali. Interval 10 hari sekali di kocoran awal. Itu untuk takaran 1 drum 200 liter itu masuk NPK 16-16 itu 3 kilo. Kemudian boron setengah kilo. Terus power soil lagi ya setengah kilo, kalsium 1 kilo. Oh, berarti saat masa pertumbuhan berarti nutrisinya bisa dikatakan cukup banyak tadi ya Iya. Mas. Karena ada tadi NPK 16-16, ada boron, ada Iya. power soil dan juga ada kalsiumnya ini berarti ya Mas. Betul. Untuk kalsium saya rasa di timun itu wajib masuk. Mengapa ini kok wajib ini Mas? Kok kayaknya sedikit berbeda dengan petani lainnya Iya. kok ini kalsium bisa menjadi wajib, itu seperti apa ini ceritanya Mas? Gini, rata-rata kan kendala di petani timun ya, itu rata-rata kan di bakal buahnya itu kan kering. Benar. Nah, kering kan. Itu kan rata-rata karena kekurangan kalsium. Saya makanya pakai kocornya masuk, semprot pun juga masuk. Oh, berarti kalsiumnya tidak hanya pada bagian bawah Mas? Iya, Atas juga berarti? asas juga masuk. Oh, gitu. berarti selain dari itu Mas ada tujuan lainnya seperti apa ini Mas? Ya tujuannya biar bakal buah nyantol semua lah Mas. Karena tipe-tipe timun farel ini kan buahnya bisa dilihat ya banyak sekali. Terus kayak setiap ruas satang itu kan keluar buah.
Jadi saya bisa maksimal dari setiap ruas itu bakal banyak jadi semua. Nah itu sahabat tani, di sini ada sedikit tips khusus ya Mas, Iya. ataupun menurut Mas Anam di sini dengan pemberian kalsium tersebut banyak sekali manfaatnya ya Mas. Iya. Tadi salah satunya tanaman ataupun buahnya tidak mudah kering ketika kurang kalsium, dan juga karena ini timun faral ini untuk bakal buahnya Banyak sekali. setiap ruasnya bisa muncul terus ya Mas. Iya, betul. Karena dengan pemberian kalsium tersebut meminimalisir adanya kerontokan ya Mas. Betul. Karena dengan pemberian kalsium tersebut untuk rontoknya bisa dikurangi, dan mungkin sahabat tani bisa melihat di sini untuk buahnya sangat istimewa sekali nih Mas, Istimewa, karena iya. setiap ruasnya bisa muncul, dan tadi kayaknya untuk panennya sangat banyak sekali pada hari ini Mas. Ya, ini bisa dikatakan mungkin di puncak ya. Tapi saya rasa sih buahnya stabil terus Mas. Kalau kita panen setiap hari, saya rasa nggak ada puncak yang banyak berapa, tapi akan stabil lah. Makanya itu kuncinya di pupuk kocor. Bagaimana buah kita menjaga hasil panennya tetap stabil. Karena kan timun rata-rata di awal sedikit terus naik terus turun lagi. Nah saya coba ini bagaimana setiap panenan itu tidak mengurangi kuantitas panen. Makanya saya kocor 10 hari sekali. Terus tadi ya masuk di umur 10 hari seperti itu kocorannya. Umur 20 hari masih sama dengan dosis dan takaran yang sama. Nah, kemudian masuk di umur 30 hari lah itu agak berbeda untuk kocorannya. Kalau boleh tahu ini Mas, kok agak berbeda tuh menggunakan apa saja nih berbeda ini waktu umur 30 harian Mas? Iya, jadi untuk 30 hari itu kan karena bakal buah rata-rata sudah jadi semua toh. Iya. Nah, beriringan dengan buah yang banyak terus sulur muncul terus, itu untuk kocoran itu masuk masih sama NPK 3 kilo, terus boron tetap masuk 1 kilo, cuma untuk kalsiumnya kita ganti. Kalsiumnya diganti berarti. Diganti, ini kalsium plus asam humat itu pakai KALHA. Itu karena juga ngirit juga, karena dia kan di awal udah pakai Porsoil, ini yang kalsium plus asam humat. Oh, berarti waktu umur 30 harian untuk asam humatnya agak dibedakan sedikit. Untuk mereknya menggunakan KALHA yang memang udah kalsium juga sudah tercampur asam humat seperti itu ya Mas. Betul sekali. Nah mungkin untuk lanjut lagi Mas, untuk penyepraian apakah ada perbedaan juga atau seperti apa ini Mas? Untuk penyepraian di sini saya interval 1 minggu 1 kali. Karena di sekarang lagi musim hujan ya, yang cukup ekstrim. Di sini tuh hampir setiap sore hujan, bahkan ada sampai pagi. Makanya saya pakai untuk fungisidanya, saya pakai double kontak dan sistemiknya masuk semua. Terus untuk pupuk daunnya, saya rolling. Kadang penyemprotan minggu ini saya pakai Vigorin, terus minggu depannya pakai Mordenfol. Pemberian nutrisinya kok di rolling itu bertujuan apa Mas? Tadi kan ada Vigorin dan juga menggunakan Mordenfol. Itu mengapa kok di rolling tidak dicampurkan sekaligus kalau boleh tahu ini Mas? Biar satu kan lebih efektif lah ya. Karena kayak timun ini kan butuh, bahasanya untuk sulurnya itu butuh memanjang terus. Karena saya pakai sistem tidak potong pucuk. Kadang kan ada petani yang suka potong pucuk toh. Saya coba tidak potong pucuk, makanya itu saya pakai Vigorin untuk penyempraian pupuk daunnya. Untuk minggu depannya di rolling dengan Mordenfol. Nah untuk Vigorin sendiri kan untuk merangsang tunas-tunas keluar terus. Nah untuk Mordennya untuk bisa menebalkan daunnya. Wah itu sahabat tani, mungkin pada episode kali ini saya sangat pusing sekali sahabat tani karena tadi banyak sekali yang ilmu baru yang sebutkan Mas Ana. Mungkin saya juga masih loading ini Mas untuk berpikir ini tujuan untuk apa, Iya. Mungkin nanti sahabat tani bisa mempelankan sedikit video kali ini ya Mas. Iya. Ataupun mempause untuk melihat, mencatat, karena tadi saat awal saja sudah banyak sekali tadi ada asam humat, dan juga saat atasnya tadi kok tidak dipotong menggunakan tambahan Vigorin. Mungkin sahabat tani nanti bisa mencatat sendiri ya Mas. Iya. Nah mungkin untuk lanjut ini Mas, apakah tadi untuk pemberian nutrisi dan juga spraynya sudah cukup sampai situ atau ada yang lainnya lagi? Ada yang lain lagi. Ya, karena kan timun itu kan kita tujuannya buah ya. Ya Nah, benar. Untuk buah sendiri saya kalinet masuk terus. Jadi setiap spray itu hampir masuk. Masuk terus Gitu, tadi. ya. Setiap minggu masuk untuk kalinet. Terus untuk bawah di umur 40 kocorannya tak rubah juga. Mengapa dirubah dan menggunakan apa saja ini Mas? Nah iya, mungkin yang dirubah itu kayak mungkin boron kan karena musim hujan lagi memuncak juga ya. Boron saya kurangi, saya masuk MKP saya kosorkan, tapi dengan dosis sedikit, cuma 0,5 kilo per dripnya. Gitu. Oh berarti waktu masa-masa saat ini yang dibanyakan adalah kalium tadi ya Mas, karena Kaliumnya. MKP tadi dan juga ada
banyak untuk kandungan kaliumnya ya Mas. Iya, Mungkin betul. saya agak tertarik ini tadi kan kayaknya menggunakan kalian setiap penyapraian untuk tujuannya kok boleh tahu apa Mas? Apakah ada kandungan khususnya di kalinet atau seperti apa kok kayaknya sangat menyukai penyapraian kalinet ini Mas? Ya karena kan untuk menjaga bakal buah. Jadi ya tadi kan saya di awal sudah dibahas toh, Iya. kalsium masuk. Nah tapi kan kita harus imbang juga, kaliumnya juga harus masuk, gitu kan. Karena kita pakai sistem bawah masuk, atas masuk. Atas kan pakai itu kalsium sama kalinet. Jadi di buah pun rasanya beda Mas. Di sini kan ada petani yang bareng, alhamdulillah bareng lagi tanaman bareng timun. Untuk timunnya sendiri itu rasanya agak berbeda. Ketika pakai kalian itu agak bahasanya renyah kali ya, Renyah. renyah. Karena ini timun towel, renyah dan manisnya sedikit berbeda, lebih manis. Nah itu sahabat tani, karena tadi sahabat tani mungkin juga perlu memberikan secara runut ya Mas tadi. Iya. Tidak hanya memberikan kalsium saja, akan tapi tetap perlu memberikan kalium pada bagian atas ya Mas tadi. Iya. Ketika pemberian kalsium saja nanti untuk buahnya tidak akan maksimal ya Mas, karena Betul. salah satu manfaat dari kalium juga dapat memperbaiki kualitas dari buahnya ya Mas tadi. Iya. Makanya sempat dikatakan mengapa untuk timunnya bisa agak renyah ya Mas, walaupun dengan penanaman yang juga sama pada tetangga ataupun pada petani lainnya, Iya. akan tapi pada lahan ini yang dirasakan agak renyah. Iya. Nah mungkin lanjut lagi untuk tanaman timun viral ini Mas. Kalau untuk serangan virusnya atau bercak daunnya ini seperti apa ini Mas untuk timun viral ini Mas? Untuk sementara ini berarti ini sudah umur 48 hari ya. 8 hari. Iya, umur 8 hari. Jadi saya panen itu di umur 36 hari panen. Untuk bercak saya rasa sampai saat ini masih tergolong aman lah ya. Untuk virus sendiri ya dikatakan 95% lah. Tetap ada yang masuk, cuman kan 95%. Berarti bisa dikatakan cukup aman Cukup karena aman, 95% ya Mas. Iya. Oh berarti sahabat tani bisa mencoba ya Mas menanam timun viral ini, karena tadi untuk virusnya biasanya yang paling takutin adalah untuk virus ya Mas. Gundel ataupun virus pada tanaman timun, karena ketika sudah virus maka nanti biasanya agak tidak semangat untuk merawat ya Mas. Betul sekali. Makanya kayak di awal untuk mengantisipasi virus dan tunanya tetap keluar terus, itu makanya figurinnya masuk. Oh, berarti sahabat tani tetap diimbangi dengan pemberian nutrisi dan juga pemilihan benih yang berkualitas. Sekali. Nah mungkin lanjut agak terakhir ini Mas, mungkin ada tips ataupun trik penanaman timun bagi sahabat tani di luar sana ini Mas. Ya untuk sahabat tani, mungkin untuk yang suka tanam timun ya, mungkin bisa dicoba dengan sistem satu lubang satu ya. Tanaman. Iya. Kalau mau tanam farel itu kan setiap cabang itu luasnya banyak sekali. Jadi nanti ditakutkan ketika sahabat itu tanam satu lubang dua itu terlalu rempet. Nah, karena terlalu rempet nanti kan perawatannya agak susah juga. Hama gampang masuk, terus bercaknya ketika udah masuk susah ditangani. Gitu. Jadi ini pun tanpa rempel ya, tanpa rempel seperti inilah. Jadi dikatakan ya rapet lah Mas, rapet. Walaupun satu ini dengan jarak 50 kali 60. Oh berarti salah satu tipsnya ketika mau menanam timun khususnya viral ini sebisa mungkin satu lubangnya satu saja ya Mas. Satu saja cukup. Karena tadi salah satu keunggulan dari viral ini adalah untuk tanamannya bisa dikatakan cukup rimbun ya Mas. Cukup rimbun. Karena tadi di sini ukuran 50 jarak tanamnya 50 kali 60 saja, ini bisa dikatakan sudah agak tertutup ya Mas. Iya. Akan tapi makanya dari Mas Anam menganjurkan untuk ketika menanam tanaman timun untuk satu lubangnya satu saja. Tadi ketika tidak terlalu padat, maka untuk tadi bercaknya sedikit minim, Iya. dan juga ketika nanti terserang beberapa penyakit bisa sedikit ditangani seperti itu ya Mas. Iya. Nah mungkin terakhir ini Mas, ada sedikit motivasi bagi petani di luar sana Mas, khususnya petani-petani muda ini Mas. Ya untuk sahabat-sahabat petani-petani muda di sana ya, jangan gengsi untuk bertani lah, karena kita itu sebagai pahlawan ya, sebagai pahlawan kita seumuran kita, saya kan umur 30 nih Mas, seumuran kita nanti 10 tahun ke depan cari petani itu susah. Nah, kalau bukan kita yang mempelopori siapa lagi ya toh. Terus terjun di pertanian, jadikan itu sebagai aset kita untuk ke depan. Nah itu sahabat tani, ada sedikit motivasi terakhir dari Mas Anam ya Mas, khususnya bagi petani-petani muda, jangan malu ya Mas, Jangan kita merupakan salah satu pahlawan ya Mas. Dan juga tadi di sini Mas Anam juga sudah termasuk bisa saya katakan menjadi inspirasi daerah sini Mas, karena tidak memulainya banyak, akan tapi dimulai dari sedikit-sedikit. Karena tadi ketika sedikit itu ada bisa maksimal, nanti ketika sudah kita bisa menguasai sedikit, maka lama-lama akan memperlebar dan
seperti yang sudah dilakukan Mas Anam di sini, walaupun di sini bisa dikatakan full pepohonan untuk daerah sini, akan tapi di sini Mas Anam sudah mencoba mempelopori untuk menanam tanaman sayuran khususnya, dan pada saat ini sudah menanam tanaman timun seperti itu ya Mas. Nah mungkin sekian Mas Anam, terima kasih atas ilmu barunya. Nah mungkin sekian sahabat tani, ketika video kali ini dirasa bermanfaat, bisa klik share, komen, dan juga subscribe. Sekian dari saya Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa pada video kami selanjutnya. Terima kasih Mas Anam. Oke.